Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori, sambutan yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia kita, yaitu Saudari Siti Maimunah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, yang saya hormati narasumber webinar Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Magister Agama, serta peserta webinar yang saya banggakan. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, kepada beliau Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Magister Agama, saya persilahkan untuk mengisi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita tidak menafikan sebuah gerakan radikal kalau itu didasarkan pada berpikir cerdas, mendasar, tetapi akan menjadi persoalan ketika gerakan radikal itu didasarkan pada kepentingan ideologis atau kehendak kuasa. Karena kalau radikalisme dalam konteks ideologi yang mengarah pada kehendak kuasa, itu justru larinya kepada gerakan-gerakan ekstrim, dan itu nampak dengan istilah-istilah revolusi akhlak. Karena kata revolusi sendiri itu milik kaum kiri yang tidak menjadi tradisi nubuah. Karena tradisi nubuah itu tradisi yang sangat gradual. Ibarat Nabi menentang perbudakan, tapi tidak pernah kita dengar istilah Nabi menolak perbudakan. Tapi justru yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana membebaskan dan mencerahkan para budak. Karena kalau menolak itu revolusi, membebaskan dan mencerahkan itu adalah kenabian. Teori kita yang kita pahami dari Wali Songo adalah teori-teori yang murni bersanad dari gerakan-gerakan keberagamaan nubuah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga lebih mengarah kepada pembebasan dan pencerahan, menciptakan manusia untuk memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, mengajarkan manusia untuk betul-betul berpegang pada maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harkat martabat umat manusia siapapun, dan menjaga generasi dan seterusnya, yang kesemuanya itu dipahami secara universal, bukan dalam konteks kelompok, sehingga ada konteks-konteks yang memang dalam keberagamaan yang diajarkan oleh Wali Songo itu bersifat universal, historis, yang itu akan dilakukan dalam sebuah gerakan yang penuh toleran, moderasi, menganggap keberagaman itu adalah keniscayaan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama di tengah keberagamaan dalam diskursus keragaman budaya masyarakat sekitar. Prinsip dasar dari gerakan Wali Songo itulah yang sekarang kita rasakan, betapa nyamannya kita beraktivitas dengan pola keberagamaan di tengah keragaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif agama. Sehingga kita itu kalau dilihat dari kulit luar di tengah keragaman masyarakat ini, seperti pada umumnya masyarakat yang lain, meskipun mereka itu berbeda agama, berbeda kultur, berbeda latar belakang, tetapi tetap saja ketika dilihat dari dekat, kita dari generasi Wali Songo ini tidak meninggalkan prinsip-prinsip normatif yang sangat ketat. Bahkan saya katakan, kalau ingin mencari bagaimana melakukan prinsip agama secara ketat itu ya di lingkungan tradisi pesantren. Ketat sekali kalau di dalam, tentang berjilbab,
tentang beribadah, tentang bagaimana prinsip-prinsip fikih diajarkan di pesantren, oh itu ketat sekali. Tetapi prinsip yang ketat, yang memang itu menjadi kebutuhan personal, yang harus tetap dipertahankan, itu tidak kemudian menjadi sosok-sosok yang menutup diri ketika berada di tengah keragaman masyarakat yang kompleks, yang variatif, yang mau tidak mau harus didekati dengan pendekatan-pendekatan muamalah yang itu sangat historis, tanpa harus memaksakan kepentingan-kepentingan ideologis yang saya sebut sebagai sebuah gerakan radikal ideologis itu tadi. Tetapi sebenarnya pertanyaannya, mengapa fenomena ini kok berjalan mulus dan berlanjut tanpa ada kesepakatan dari generasi-generasi Wali Songo, dari para kiai-kiai pesantren. Katakan begini, tidak pernah ada kesepakatan antara kiai-kiai pesantren seluruh Indonesia itu melalui proses rapat, pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting untuk mempertahankan keragaman di tengah keberagamaan. Tetapi ada banyak kesamaan yang tanpa disadari itu cocok semuanya. Mengapa begitu? Wali Songo merupakan sosok yang berhasil menciptakan core value, nilai-nilai yang sangat mendasar, yang tidak bisa dirubah. Sehingga kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mainstreamnya adalah mainstream paham akulturasi budaya, itu tanpa ada kesepakatan menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, itu dilalahnya sama. Dari ujung timur, ujung barat, basis kesadaran keberagamaan di tengah keragamannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip Wali Songo, itu dilalahnya sepakat sama, tanpa ada saling telepon-teleponan, tanpa ada saling koordinasi untuk menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, itu sama dilalahnya. Menurut saya ini satu keberhasilan Wali Songo membentuk core value, nilai-nilai dasar kebudayaan yang secara langsung mempengaruhi pandangan dan perilaku keberagamaan di tengah keragaman masyarakat. Ini luar biasa menurut saya. Tetapi tentu saja kita tidak memungkiri sebelum Wali Songo di Nusantara ini sudah ada banyak pejuang, sudah ada banyak dai, para duat. Tetapi untuk bisa membentuk core value itu tidak terlepas dari jasa gerakan Wali Songo yang mereka buat, bungkus dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk pewayangan, dalam bentuk tradisi-tradisi beradab, mengadop dan mengadap kultur lokal seperti bentuk nyadran, seperti sedekah bumi, dalam sistem pernikahan misalnya, dalam sistem pergaulan misalnya, ini atau yang sering dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok Wahabi yang mengaku salaf tapi bukan salaf sebenarnya, terkait dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Ini salah satu bentuk kecerdasan adab dan adabnya Wali Songo untuk melakukan satu proses akulturasi kebudayaan tanpa menyinggung masyarakat lokal, tetapi juga bisa memasukkan nilai-nilai normatif di tengah historisitas dakwah Wali Songo ketika dihadapkan pada konteks local wisdom atau kearifan lokal masyarakat sezaman dengan Wali Songo. Dan ini bisa berlangsung sampai para santri-santri Wali Songo, sampai zaman kewalian, saya katakan, sampai zaman tradisi keilmuan yang ditandai dengan gerakan Mbah Nawawi Al-Bantani, yang sebelumnya ditandai gerakan kewalian,
Dan setelah Mbah Nawawi Al-Bantani ditandai dengan gerakan organisasi yang berbasis nilai-nilai Wali Songo. Jadi di Indonesia ini ada 3 tahap. Yang pertama zaman kewalian itu sendiri, di mana gerakannya lebih banyak melakukan diskursus kebudayaan dengan didasarkan kepada nilai-nilai Islam dari prinsip-prinsip keutamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini berlangsung dari zaman Wali Songo sampai zaman kewalian, misalnya seera dengan zaman Syekh Mutamakin Kajen. Pasca ini adalah era keilmuan yang di-endorse atau dikuatkan melalui gerakan keilmuan Mbah Nawawi Al-Bantani dan para ulama sezaman beliau untuk memasukkan prinsip-prinsip keilmuan di tengah kebudayaan yang sudah dibentuk oleh Wali Songo. Mbah Nawawi betul-betul karena memang ulama sezaman dengan Mbah Nawawi itu tidak terlepas dari genealogi Wali Songo, baik dari segi kenasaban maupun dari segi keilmuan, sehingga perkembangan keilmuan yang luar biasa dimiliki oleh Mbah Nawawi Al-Bantani sezaman itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang sudah ditanamkan oleh Wali Songo. Kemudian dilanjutkan para murid-murid Mbah Nawawi yaitu dengan bentuk organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga praktis organisasi Nahdlatul Ulama itu merupakan keberlangsungan atau keberlanjutan dari sistem keberagamaan melalui proses akulturasi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo sampai zaman kewalian era Mbah Mutamakin. Kemudian NU itu juga menguatkan dengan tradisi keilmuan yang sudah diterapkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani tanpa meninggalkan nilai-nilai lama yang luar biasa dari tradisi Wali Songo, al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal ahdzu bil jadidil aslah. Kemudian di zaman organisasi ini Mbah Hasyim Asy'ari membuat satu organisasi untuk membentuk eksistensi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo atau yang sering kita sebut eksistensi pribumisasi Wali Songo. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari di organisasi NU ini juga menguatkan keilmuan yang dibangun oleh ulama-ulama melalui sanad beliau yaitu Mbah Nawawi Al-Bantani. Nah, praktis 3 era ini yang luar biasa. Era yang ditandai oleh tradisi akulturasi budaya, perspektif gerakan Wali Songo atau gerakan kewalian, era keilmuan sebagai keberlangsungan dari tradisi Wali Songo ini yang dibentuk oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, dan era penguatan gerakan kebudayaan Wali Songo dan keilmuan Mbah Nawawi dalam bentuk organisasi yang disebut organisasi Nahdlatul Ulama. Dan NU sebagai sebuah pesantren besar, sebagai bentuk penjaga gawang akulturasi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo dan perspektif keilmuan yang dibangun oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Dan ini salah satu bukti bahwa pentingnya al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil binidhamin. Pentingnya memperhatikan kaidah ini sehingga dengan adanya gerakan sistemik yang terorganisir melalui organisasi Nahdlatul Ulama ini, keberlangsungan atau keberlanjutan akulturasi budaya yang dikembangkan oleh Wali Songo dari tradisi kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW dan dikuatkan dengan perspektif keilmuan Mbah Nawawi Al-Bantani sampai sekarang ini masih kuat. Dalam kondisi apapun, akulturasi budaya Wali Songo itu memang tidak dipungkiri, tetapi kekuatannya juga tidak terlepas dari dukungan pandangan-pandangan keilmuan yang dikembangkan oleh Mbah Nawawi dan dukungan organisasi yang sekarang ini dikembangkan oleh para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tentu sezaman dengan Mbah Hasyim banyak orang-orang yang hebat, tetapi Mbah Hasyim menjadi sebuah tanda yang luar biasa sehingga bisa menjaga keberlangsungan kontinuitas akulturasi budaya Wali Songo dan keberlangsungan keilmuan yang disampaikan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Mengapa pandangan itu betul-betul terbuka? Karena
Karena dimulai dari karakter masyarakat yang sezaman dengan Wali Songo, sezaman dengan Mbah Nawawi, sezaman dengan Mbah Hasyim, atau masyarakat yang mengikuti para ulama-ulama yang bersanad ini, itu memahami betul bahwa mengenal Allah itu penting. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, mau tidak mau harus tahu kemauan Allah. Lah, Wali Songo betul-betul mengajarkan bagaimana masyarakat zamannya sampai sekarang ini berlangsung itu, atau para pengikut min abnai Wali Songo, saya katakan begitu, itu memahami betul kemauan Allah, memahami betul sifat-sifat Allah, memahami betul keutamaan yang menjadi selera Allah dalam tanda kutip itu. Termasuk diantaranya adalah Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Artinya apa? Hidup ini itu memang harus bertakluk dengan Allah untuk memulai hidup itu. Dan itu harus digerakkan dengan satu titik fitrah kesadaran, yang itu ada di huruf ba, bika namakan wa biyakunu mayakunu. Dalam konteks bertakluk dengan Allah itu harus khauf roja, kemudian hub kepada Allah, bismillah simbolnya, kemudian Rahman. Rahman ini Allah memiliki sifat Rahman yang itu untuk semuanya, tidak hanya untuk umat Islam saja, tidak hanya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tapi juga umat Islam tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar telah aku muliakan anak cucu Adam. Enggak peduli umat Islam, orang Kristen, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Makanya kelompok-kelompok radikal itu mengapa sikapnya sangat ekstrim itu, radikal ideologis, karena mereka melupakan bahwa dalil dari Al-Quran maupun hadis itu dipahami secara tekstual tanpa memahami konteks kesejarahan. Contoh begini, di dalam Al-Quran ada dalil misalnya walantar do angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walantar do angkal Yahud, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali hatta tattabi'a millatahum, kecuali kamu mengikuti kelompok mereka. Kalau ini dipahami dari ayat ini, itu tentu yang ada di otak kita bagaimana membenci kelompok Yahudi dan Nasrani. Makanya perlu membaca sejarah. Adanya ayat ini itu perlu diterima karena ini firman Allah, kalam wahyu. Tetapi perlu membaca sejarah bahwa Nabi menerima ayat ini tetap nyuapin orang buta yang di dekat masjid ketika Nabi mau ke masjid. Sampai Nabi wafat, orang buta itu belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Artinya apa? Walantar do angkal Yahud itu patut kita terima karena ini ayat. Tetapi harus diakui praktek keseharian Nabi itu sangat toleran dengan kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani. Termasuk Fathu Makkah itu Nabi punya kesempatan untuk membunuh kelompok Yahudi Nasrani, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh lain lagi misalnya ketika kita akan mempraktikkan sebuah prinsip keberagamaan kita juga perlu memahami konteks normatif dan historis. Normatifnya dari dalil, historisnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat sebagai contoh-contoh terbaik. Termasuk yang dilakukan oleh para tabi'in, yang berlangsung sampai Wali Songo, berlangsung sampai Mbah Nawawi Al-Bantani, berlangsung sampai Mbah Hasyim Asy'ari, era-era beliau, dan berlangsung sampai kita semua, dengan bahkan berlangsung sampai para dosen-dosen Wali Songo yang mayoritas memiliki perspektif sangat moderat dalam konteks keberagamaan yang berbasis mainstream utama arus pemikiran Wali Songo dan pemikiran ulama-ulama Nusantara. Dan kesemuanya itu dalam sebuah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibungkus dalam bentuk komunikasi kebudayaan Islam Nusantara, dan digerakkan oleh para santri-santri di lingkungan pesantren maupun di lingkungan santri secara normatif pesantren NU, santri secara historis seperti UIN dan IAIN, saya katakan begitu. Saya kira itu penutup dari apa yang saya sampaikan. Monggo kalau dibuat dialog. Terima kasih.